Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Sport kembali menyapa Anda. Oke, kita lanjutkan prediksi pekan ke-22, di mana kali ini kita akan bahas prediksi pertandingan antara PSM Makassar kontra Persib Bandung. Oke, laga ini nampaknya akan sedikit sangat-sangat menarik karena ada beberapa hal yang di luar dugaan. Nah, apa saja itu kah? Mari kita cari tahu sama-sama, dan apa sih penyebabnya dan bagaimana persiapan kedua tim menuju laga kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bahas semua prediksinya, saya mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Oke, inilah Rio Sport selengkapnya. Persib Bandung akan kembali melanjutkan pekan ke-22 BRI Liga 1 2021-2022. Lawan yang akan dihadapi kali ini adalah tim Juku Eja PSM Makassar. Laga ini dipastikan akan ketat, pasalnya kedua tim tengah bangkit di sisa putaran kedua ini. Kedua tim ini terpaut 16 poin di tabel klasemen sementara saat berita ini dibuat, di mana Persib berada di posisi 2 dengan raihan 43 poin, sementara PSM berada di posisi 9 dengan raihan 27 poin. Apalagi kondisi di kedua tim ini tak jauh berbeda, di mana sejumlah pilar dipastikan akan absen di laga ini. Jika di PSM ada Adamiter, Abdurrahman, Adi Maulana, Manda Cingi, Sutantotan, Saldi, dan penyerang anyar Gol-Gol Mehbratu yang akan absen karena terpapar virus COVID-19, ditambah juga dengan Abdurrahman dan M. Arfan yang terkena akumulasi kartu, dengan total 9 pemain yang absen dari kubu PSM. Hal serupa pun nampaknya akan dialami Persib Bandung, di mana 9 pemain dikabarkan akan kembali absen di laga kali ini setelah terpapar COVID-19, yakni Maklok, Nick Kuipers, Victor Igbonepo, Bruno Katanhede, David Da Silva, Deddy Kusnandar, Febri Haryadi, Ezra Walian, dan Supardi Nasir. Ditambah 2 pemain yang cedera, yakni Puja Abdillah dan Abdul Aziz. Sementara 1 pemain lagi masih dipanggil timnas, yakni Bayu Fikri. Total ada 13 pemain Persib yang kemungkinan akan absen di laga kali ini. Tapi di sini PSM sedikit lebih diuntungkan karena PSM masih bisa menurunkan 2 pemain asing, yakni William Pluin dan Anko Jansen. Sementara Persib hanya bisa menurunkan 1 pemain asing, yakni Basim Rashid saja. Rekor pertemuan kedua tim ini sejak 2017 berimbang, di mana dari 9 pertemuan terakhir Persib dan PSM berbagi 4 kemenangan dan 1 hasil imbang. Pertemuan terakhir kedua tim ini terjadi di seri 1 lalu, BRI Liga 1 2021, di mana kala itu kedua tim ini bermain imbang 1-1. Sebenarnya di laga ini kembali aroma Belanda akan tercium, meskipun tak akan sekencang di putaran pertama. Apalagi di kubu PSM saat ini dilatih oleh pelatih asal Belanda juga, yakni Jogal, yang juga akan bertemu Rene Albert di Persib yang juga asal Belanda. Andai saja para pemain Persib bisa ditampilkan, maka aroma Belanda akan sangat tercium di laga ini. Di kubu Persib Bandung, entah strategi apa lagi yang akan dilakukan Rene Albert. Semua bobotoh dibuat kaget saat laga kontra Persikabo dengan hilangnya 9 pemain inti yang baru diketahui terpapar virus COVID-19. Jika memang demikian, kemungkinan di laga ini pun ke-9 pemain ini kemungkinan loh tak bisa ditampilkan. Ini tentunya kerugian besar bagi Persib, apalagi Persib saat ini masih berupaya agar bisa terus bertahan di papan atas dan menjaga asa jadi juara musim ini. Posisi Persib saat ini memang ada di posisi 2, namun itu tak lepas dari hasil buruk yang didapat Bayangkara FC, di mana harus takluk dari Persik Kediri.
Di laga terakhir kontra Persikabo, memang terlihat jelas semangat para pemain muda yang ditampilkan sangat membara. Ini membuktikan jika Persib memang sudah harus membuang para pemain tua dan memaksimalkan para pemain muda yang penuh energi. Meskipun kenyataannya lini serang tumpul, tapi pergerakan Persib lebih cair di laga itu ketimbang di laga-laga sebelumnya. Mengenai para pemain Persib yang terpapar COVID, para bobotoh curiga ini ada unsur kesengajaan. Pasalnya, kenapa tiba-tiba saja para pemain Persib terpapar COVID? Padahal pada 3 jam sebelum pertandingan dimulai, mereka dinyatakan sehat. Para bobotoh mengira saat para pemain Persib lakukan VCR, ada yang sengaja memberikan virus COVID pada pemain Persib, atau laporan hasil VCR ini disalahkan. Dengan dugaan bobotoh ini mengacu lantaran Bayangkara FC di laga sebelum Persib ini kalah atas Persik Kediri. Jadi bobotoh berpendapat jika pemain Persib ini sengaja dikasih COVID atau hasil VCR ini di positif COVID kan, pemain Persib akan ompong karena pemainnya tidak bisa ditampilkan dan Persib akan kalah atas Persikabo. Dengan begitu Persib tak bisa menyusul Bayangkara FC. Namun semua ini baru dugaan atau kecurigaan bobotoh semata dan belum terbukti. Banyak pula yang mengatakan jika memang sejak awal penyelenggaraan seri 4 dan 5 di Bali sudah salah. Pasalnya di Bali penuh dengan turis asing yang rawan menyebarkan COVID-19 pada para pemain. Namun semua ini sudah terlanjur dan juga barulah dugaan semata. Menghadapi PSM Makassar, pelatih Robert Rene Albert mengaku pasrah dengan kondisi sekarang. Jika memang 11 pemain Persib tak bisa ditampilkan, dirinya mau tak mau akan memakai para pemain muda lagi. Rene Albert mengaku panik saat sebelum laga kontra Persikabo tiba-tiba mengetahui sejumlah pemain Persib dinyatakan terpapar COVID. Dirinya seakan tak percaya dengan hal ini. Saya tentu panik dan tak percaya dengan apa yang terjadi. Ini sungguh di luar dugaan. Kami kehilangan 50% pemain kami secara tiba-tiba. Tentu ini tidak bagus bagi kami dan apalagi kami harus ditekan terus di sepanjang laga oleh Persikabo. Untungnya kami masih bisa menang, ujar Robert Rene Albert. Di laga kontra PSM ini, bobotoh akan lihat seberapa hebatkah Rene Albert dalam meracik skuad. Mampukah Rene Albert membawa Persib menang lagi tanpa para pemain inti? Jika bisa menang lagi lawan PSM dengan skuad muda, ini artinya sudah saatnya Rene Albert mendengarkan masukan bobotoh soal pemakaian pemain muda. Dan berikut prediksi susunan pemain Persib Bandung. Di bawah Mistar masih ditempati oleh Teja Pakualam. Duet center back kemungkinan masih akan ditempati oleh Kakang Rudianto dan Ahmad Jufrianto, mengingat Nick dan Victor kemungkinan masih akan menjalani karantina. Back kiri masih akan ditempati oleh Ardi Idrus dan back kanan masih akan diisi oleh Hen Herdiana. Lini tengah jika Abdul Aziz pulih maka kembali akan dipasang berduet dengan Rashid. Sayap kiri masih ada Esteban Vizcara karena cuma itu pilihannya, dan sayap kanan masih ditempati oleh Freds Butuan jika Febri memang masih menjalani karantina. Dan di lini depan nampaknya Persib masih tanpa striker, hanya mungkin Erwin Ramdhani yang akan ditempatkan di sana sebagai false nine didampingi oleh Beckham Putra. Sebagai catatan, formasi ini akan berubah jika di detik-detik terakhir para pemain inti Persib bisa dimainkan. Sementara di kubu PSM Makassar, kemenangan 2-1 atas Barito di laga terakhir menjadi modal berharga tim asuhan Jobgal. Pasalnya di 3 laga terakhir di seri 4 ini, PSM sulit meraih kemenangan. Tercatat di seri 4 ini, PSM meraih 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Sama halnya dengan Robert Rene Albert di kubu Persib, pelatih Jobgal pun pusing dengan hilangnya 11 pemain inti PSM Makassar. Namun dirinya harus tetap optimis menghadapi laga kontra Persib Bandung ini. Menurut pelatih asal Belanda ini, ada 3 masalah serius di PSM Makassar saat ini.
Yang pertama, hilangnya sejumlah pemain inti yang terpapar COVID-19, cedera, serta juga akumulasi kartu. Yang kedua, hilangnya motivasi dari para pemain, terutama sang jenderal PSM William Pluim. Ya, Pluim dikabarkan uring-uringan di PSM sehingga seolah bermain asal-asalan. Dan masalah yang ketiga adalah kesulitan mencetak gol. Anko Jansen yang dipercaya sebagai ujung tombak justru terlalu sering melebar ke sayap, bahkan turun ke tengah. Ditambah hilangnya striker baru asal Australia Gol-Gol Mehbratu yang terpapar COVID-19. Menghadapi Persib Bandung, pelatih Jobgal tentu akan memaksimalkan pemain-pemain yang ada saja. Untungnya PSM diuntungkan dengan hilangnya 50% skuad inti Persib. Ini pertandingan yang berat untuk kami. Saya tahu Persib itu tim bagus, pelatihnya juga bagus. Kami sama-sama asal Belanda. Meskipun Persib akan kehilangan sejumlah pemain, bukan berarti kami akan mudah kalahkan Persib. Tapi kesempatan itu selalu terbuka, ujar Jobgal. Dan berikut prediksi susunan pemain PSM Makassar saat kontra Persib Bandung. Di bawah Mister ada Hilman Syah. Duet center back diisi oleh Hasim Kifu. Back kiri akan diisi oleh Aditya Putra Dewa dan back kanan akan diisi oleh Zulkifli Syukur. Lini tengah akan diisi oleh Rashid Bakri dan William Pluim. Sayap kiri akan diisi oleh Ilhamuddin Armain dan sayap kanan akan diisi oleh Yakob Sayuri. Sementara lini depan akan diisi oleh Anko Jansen dan Ferdinand Sinaga. Dan berikut formasinya. Banyak yang memprediksi jika Persib akan kalah di laga ini karena melihat hilangnya para pemain inti, atau justru hanya bermain imbang dengan PSM. Kami dari tim Rio Sport sendiri memprediksi Persib hanya akan bermain imbang 0-0 di laga ini. Tentu ini akan berubah jika para pemain Persib bisa ditampilkan. Laga PSM Makassar kontra Persib Bandung ini rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Rabu 2 Februari 2022 mulai pukul 18.15 waktu Indonesia Barat, langsung dari Stadion Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Oke, itulah tadi prediksi pertandingan antara PSM Makassar kontra Persib Bandung di pekan ke-22. Silahkan tulis di kolom komentar pendapat kalian berapa skor yang akan terjadi di pertandingan kali ini, oke? Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport.